Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para asatidah yang insyaallah mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Dan kita hadiri dalam tempat yang mulia ini semata mengharap doa serta keberkahan daripada guru-guru kita. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan wabil khusus kepada Sayyidil Walid Al-Habib Al-Attas wabil khusus Al-Habib Saleh Al-Habsyi, wabil khusus para cucu barat darah daging baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan di malam ini kita kumpul bersama zuriyah Nabi. Insyaallah tidak menutup kemungkinan Allah kumpulkan kita di dalam syurga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kepada orang tua, sahabat, kakanda tercinta yang telah hilang dan saat ini kembali, persis banget tali kasih, Kiai Ahmad Syatiri, mata anallah bituli hayati syarifah. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan beliau beserta keluarga diberkahkan di dalam kehidupan fi dini wa dunia wal akhirah. Di malam ini sama-sama kita hadir untuk memperingati khaul daripada orang tua sahibul hajat Kiai Haji Ahmad Syatiri almarhum Abu ya Kiai Haji Abdul Bakir bin Haji Ahmad yang ke-11 dan juga Umi Hajah Hasanah. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Dan insyaallah saat ini dengan kegembiraannya disambut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirin wal hadir, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuhu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa adwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadhal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan Al-Habib Zain bin Umar Al-Attas
Masya Allah, Allah Muhammad Mushtaq Habib. Habib, fadhalu Habib. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah kumpulkan kita duduk bersama-sama. Yang pertama mengharap keridhaan Allah dengan cicipan nikmat Allah berikan kepada kita. Dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjangnya. InsyaAllah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tanda kesuksesan manusia berupa anak yang pastinya baktinya dia kepada kedua orang tua. Tidak ada seseorang yang akan diberikan limpahan keberkahan di dalam kehidupan kalau bukan karena keridhaan daripada kedua orang tua. Tidak akan pernah setiap doa yang dipanjatkan oleh kedua orang tua untuk setiap anak dihijab oleh Allah, melainkan doa tersebut pasti akan dikabulkan oleh Allah. Maka Nabi SAW ngajarin kita sama orang tua harus akhlak, kita sama orang tua harus beradab. Kenapa? Saat mereka tersenyum, saat mereka dengan rasa gembira, Allah akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan setiap anak. Insya Allah Allah jadikan kita anak yang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kalau kita menceritakan tentang bagaimana haul memperingati setiap kebaikan manusia yang pernah hidup bersama dengan kita, baik yang pernah hidup sama bareng dengan kita ataupun yang lebih dulu daripada kita. Kita kenal kakek kita, nenek kita, orang tua kita, buyut kita. Ceritakan sesuatu hal yang baik, karena satu kebaikan yang disampaikan oleh setiap orang yang menyatakan orang tersebut min ahlil khair, maka Allah lapangkan kuburnya, Allah legakan kuburnya. Maka setiap manusia kalau ngobrol yang baik-baik, ngobrolnya yang baik-baik, bu, baru diomongin udah ngobrol aja lu. Kalau ibu-ibu memang susah diatur dari dulu sampai sekarang, makanya di neraka paling banyak perempuan. Lah betul Kiai, betul enggak? Ini alalah hak orang ada di dalam kitab. Di Duratun Nasihin perempuan diceritakan dengan siksaan-siksaannya. Bukan perempuan Kalimalang, bukan. Sono no, sono. Saya tanya, aslinya mana bu? Kalimalang. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Mengingat sesuatu yang telah sama-sama teringat dengan satu kebaikan, maka Allah lapangkan daripada kuburnya. Setiap kebaikan yang diceritakan, setiap perkataannya akan membawa satu keridhaan Allah, sehingga orang tersebut dijadikan, dinyatakan pantas orang tersebut masuk ke dalam syurganya Allah. Makanya tahu Nuaiman? Pernah dengar nama Nuaiman? Siapa? Kang parkir. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi, tingkah lakunya bikin gedek Nabi, bikin kesel luar biasa. Kalau ketemu Nabi, mau ketemu mabuk dulu, saking cari perhatiannya sama Nabi. Ini jangan dicontoh sama orang Kalimalang, jangan. Lah Nuaiman udah jaminan sorga, lah kita sorga kagak, ngeglosor akhirnya sliding tackle sama malaikat neraka jahanam. Naudzubillahi min. Jadi kalau mau ketemu Nabi Nuaiman nih, mabuk dulu, cari perhatian biar ditegur sama Nabi Muhammad SAW. Ini buat jamaah pecinta Ustadz Ahmad Syafiri,
Kalau mau ketemu beliau coba mabok dulu. Gue tabok katanya. Saat Nuaiman mengatakan sesuatu cinta kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Nuaiman kalau ngelihat Nabi itu bawaannya senang aja. Begitupun Nabi SAW kalau ngelihat Nuaiman senang. Saya mau tanya, nih yang hadir ngelihat Ustaz Syatri senang gak? Apa yang bikin senang? Kebuli abis ini mah. Ada apa enggak? Oh ada. Nggak kecium-kecium acan baunya. Kalau seseorang sudah melihat orang lain dengan penuh rasa kesenangan, Nabi SAW mengatakan di dalam salah satu hadis dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu radhahu, beliau mengatakan, jika ada seorang manusia membuat senang hati orang mukmin, dengar baik-baik, satu orang manusia sekalipun bejat tingkah lakunya, tapi membuat tingkah laku tersebut membuat senang seorang mukmin, lebih baik daripada salat atau ibadah 60 tahun lamanya. Jadi hidup jangan selalu bikin gedek orang. Kalau ditagih utang bayar, kan kalau nggak dibayar orang gedek. Saya mau ngasih amalan pelunas hutang, mau? Benar? Kelihatan banget emang mukanya banyak utang. Saya kasih amalan pelunas hutang, mau nggak? Bayar. Lah emang benar. Amaliyahnya apa orang punya utang? Yaudah emang gue salah. Entar urusan ijazah mah terakhir-akhir tuh ada Habib Zain. Nanti ijazahnya dari beliau. Nuaiman hidupnya selalu bikin senang Nabi. Nuaiman ini seorang manusia yang amaliyahnya nggak seberapa besar, ibadahnya nggak berapa banyak, tapi hidupnya bikin senang Nabi. Jika seseorang selalu membuat senang hati orang lain, maka Allah akan membuat senang orang tersebut. Contoh, Kiai Ahmad Syatiri hari ini membuat senang kedua orang tuanya, yang pastinya beliau akan pasti mendapatkan kesenangan dunia wal akhirah. Saya ketemu Ustadz Syatiri ini tahun 2012 dulu, habis itu los. Tapi dari dulu sampai sekarang begini aja modelnya, tua kagak, muda kagak, renyek. Saya kalau sama Kiai Syatiri begini modelnya, maafin ya, saya baru pulang dari Kuala Lumpur, saya bilang, kayaknya nggak bisa hadir, jangan bib setruk nih gua, katanya. Masya Allah. Allahumma shalli Muhammad. Bagaimana kalau seandainya orang tua yang selalu kita buat senang? Ridha Allah ada sama siapa? Orang tua. Kalau orang tua sudah tersenyum, arasnya Allah pasti akan terbentang lebar. Apapun yang diinginkan oleh seorang anak pasti akan diijabah oleh Allah. Makanya ibu, bapak kalau punya mulut ngelihat anak hati-hati. Jangan ngelihat anak yang namanya laki-laki. Kalau punya anak laki bandel wajar, namanya juga anak laki-laki. Jangan dikata anak sundel lu, anak setan lu. Lah anaknya setan mau bapaknya apa? Membenci. Jangan, itu doa. Lihat almarhumah, doa yang terbaik untuk anak-anak, Rabbi habli minas. Doanya dikit tapi maknanya besar bang. Saya ingat perkataan guru saya Habib Gures bin Qasim bin Ahmad Baharun. Beliau mengatakan, saya lagi duduk sama beliau, lagi ngeliatin pondok, santri keluar mau taklim. Habib bilang sama saya, Rifki, berbaik Habib, lihat seberapa banyak santri yang ada di sini, 560 Habib. Saya tidak berharap dari satu mereka nih jadi orang yang alim. Saya tidak berharap dan saya tidak pernah meminta kepada Allah agar mereka jadi orang yang alim. Tapi saya minta kepada Allah agar mereka dijadikan anak yang soleh solehah. Ternyata anak yang soleh solehah itu jauh lebih bermakna, lebih bermanfaat dibanding orang yang alim. Iblis alim nggak?
alim luar biasa, pernah masuk sorga, pernah stay, pernah tinggal di sorga, nggak ngontrak. Lu udah ngontrak sombong, PA udah blow on. Iblis alim, saking dengan kesombongannya Allah hancurkan mereka. Tuh coba kita lihat, lah kita apa yang mau disombongin? Yuk kita pikirin yuk diri kita yuk. Saya mau tanya, mata ada kotorannya? Hidung ada kotorannya? Telinga? Mulut? Kulit? Perut? Yang mau disombongin apa yang kita bawa semua kotoran? Yang saya juga lagi bingung, Kiai maafin, ngelihat anak sekarang ya, anak muda nih, khususnya anak muda, PA lu. Coba lihat Kiai, maafin Kiai, subuh yang datang aki-aki apa anak muda? Aki-aki kan kalau habis sholat ngelonjoran ya. Yang anak mudanya pada kemana? Di mana? Judi online. Ayo dong, kalau kalian mau jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, senangi orang tua saat dimana kalian ibadah kepada Allah. Kalau kita bisa hacking kemana, gunung mana kita samperin, majlis taklim di ujung Berung kita samperin, masjid samping rumah nggak pernah kita sholat, nggak pernah kita tahajud, sholat hajat, minta baca Quran, sholat Jumat nunggu qomat. Hahaha, nyadar. Benar Kiai, jujur saya walaupun tinggal di Kuningan, saya live streaming. Lihatin nih anak Kalimalang nih, nyemok aja, nyemok duduk di pinggiran situ tuh, begitu komat langsung lari, ya main gelar-gelar. Jangan, nggak boleh. Ayo sadarin diri kita dong, tingkah laku kita bisa bikin hancur orang tua kita. Apa yang kita lakukan terhadap Allah di dunia ini, maka Allah akan memberikan satu ketidaknyamanan untuk kedua orang tua kita dunia sampai akhirat. Kita nggak ibadah, orang tua kita rezekinya seret. Percaya apa enggak? Coba aja lo nggak ibadah, seret luar biasa. Anak ibadah, rezeki orang tua lancar. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau punya anak niatin wakafin anak ke pondok, diwakafin. Ini kadang orang tua suka bikin gedek juga, punya anak bandel, ntar lama-lama gue pondokin nih. Lah pondok emang tempat titipan anak-anak nakal? Gue nggak setuju. Pesantren itu tempat anak-anak yang saleh, anak-anak yang dididik untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Itu pondok pesantren, jangan ditakut-takutin. Ini dikit-dikit, gue pesantren ini, gue pesantren itu, salah lagi aja. Ntar pesantren pedet, ya Allah dipores akhirnya. Mondok itu ya. Ayo dong anak muda, bangkitin, giroh, senengin kita nih buat ibadah kepada Allah. Malu kita sahabat-sahabat Nabi SAW muda-muda, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Semua anak-anak muda, semua dirinya disandarin sama Allah. Kalau kita kan anak muda sekarang beda Kiai, demi Allah. Saya live di TikTok Kiai, anak muda datang masuk ke live saya, masuk ke room saya. Assalamualaikum Habib, hukumnya pinjol apa? Pinjol KTP dong, foto begini ya. Dulu gua begitu. Pinjol jangan, itu riba. Anda bilang gitu. Ya udah Bib, kalau judi online bagaimana? Lah sama baik. Jangan. Emang kalau judi online kenapa? Haram hukumnya, sama aja walaupun kita nggak ada di situ. Ini dia Bib, maafin kalau saya pakai foto ulama jadi profil judi online bagaimana Habib? Liar aing liar. Jangan dong, masa ulama diajarin main judi online? Ntar orang temennya ngelihat apa? Nih ulama dia juga, mana kita kenal lagi tuh ulama kan? Emang siapa ulamanya? Di screenshot dikirimin ke saya, gambar gua.
Ini kenapa gambar saya? Saya maksudnya Bib main judi online biar berkah. Lah, judi online berkah. La haula wala quwata illa bil. Anak muda kerja nyari uang yang halal. Ya, nggak butuhlah jadi orang alim mah. Kita jadi anak yang soleh aja. Orang alim mah banyak, orang alim. Maling juga alim. Maling alim nggak? Rampok alim. Anggota dewan alim nggak? Maling no. Menteri maling juga. Betul. Nah, itu dana bansos di bedel aja. Orang pintar banyak tapi nggak manfaat keilmuannya. Imam Syafi'i sampai mengatakan, aku tidak akan pernah segan jika berjumpa dengan orang yang alim, orang yang cerdas, orang yang pintar. Aku nggak takut, nggak segan, kata Imam Syafi'i. Tapi sungguh aku segan dengan orang yang berakhlak. Orang yang punya ilmu belum tentu punya akhlak, tapi orang yang berakhlak sudah pasti ilmunya dipakai dan diterapkan di dunia ini, insya Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini masalah orang tua udah selesai. Udah paham belum? Udah paham belum? Udah paham, kita tutup sama doa. Udah paham belum? Dari tadi gue break-breakan lu nggak paham-paham. Itu masalah orang tua. Yang kedua, urusan rumah tangga. Ah, kan ketawa lu kan? Sadar nih dia nih. Tapi jujur Pak, Bu, demi Allah kita di dunia tanpa perempuan nggak ada apa-apanya Pak. Satu negara jika tidak ada wanita seorang perempuan, hancur negaranya. Nggak akan ada yang bisa melahirkan laki-laki. Betul. Seorang presiden lahir dari rahim seorang perempuan. 1-0 Pak, kita kalah. Betul. Rumah tangga, bapak hidup di dalam rumah nggak ada istri, emang enak? 2-0. Negara besar ada ibu kota apa bapak kota? Berapa 0? 3-0. Orang alim, wali min auliyaillah tidak akan terlahir ke dunia ini kalau bukan karena bantuan dan dorongan seorang. Berapa 0? Apa manfaat laki-laki kalau gitu? Nabi Adam bisa hidup sendiri di dalam surga. Butuh siapa? Siti Hawa laki apa perempuan? 5-0 kita kalah. Jadi dunia ini tanpa perempuan bagai taman tak berbunga, kalau kata Bang Haji. Tapi ingat dong, sorga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu laki apa perempuan? Kalah lagi aja. Berapa 0? 6. Telak banget ya. Tapi ingat dong Bu, saat seorang perempuan sudah dinyatakan saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, hak seorang yang namanya orang tua, ridhonya tidak akan pernah sampai kepada anak perempuannya kecuali ridhonya pindah kepada seorang laki. Ibu boleh punya surga di bawah telapak kaki, tapi kunci surga seorang istri ada pada langsung 86. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, dia udah kagak tahu yang ceramah laki kan ya. Gue gimana caranya laki tetap menang ibu? Lah emang bener yang paling banyak di surga laki apa perempuan? Nah, sian lu ya. Ibu mau masuk surga Bu? Mau masuk surga? Ngimpi. Jangan terlalu tinggi harapan mah. Ibu mau masuk surga, kata Nabi SAW, wahai para wanita, wahai para istri, jika ingin masuk ke dalam surganya Allah dengan keridhaan seorang suami, maka cukup katakan iya. Apa yang diperintahkan oleh seorang suami, iya, tidak boleh kata tidak.
Lu hahehe. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Enggak. Lemah. Pak, saya meminta maaf. Saya mau tanya, Kiai, Bapak, calon pengantin, saya mau tanya, seorang laki-laki nyari rezeki capek apa enggak? Kok lu yang nganggur yang jawab? Jadi laki-laki enak nggak? Enggak. Ya, jadi banci aja lu. Bapak yang dirahmati Allah, laki-laki nyari uang tuh udah capek ibu, pulang ke rumah pengen minta disenengin sama perempuan istrinya. Dandan nggak lu? Nggak. Pantas mak, semua nggak ada yang betah di rumah. Laki kalau nih saya bahas juga nih di TikTok, saya angkat ini tema luar biasa, dimusuhin saya sama perempuan. Demi Allah, benar-benar Bu, saya bilang wanita kalau mau masuk surga, Bapak cari ridhonya, taruh pala seorang istri, belai-belai rambutnya. Itu surga buat istri. Belayan yang namanya tangan seorang suami habis cari uang, nafkah yang halal, ngebasuh kepala seorang istri. Tuh lihat pahalanya luar biasa. Ada yang nyaut, borok-borok orang begitu sampai rumah handphone yang dibelai-belai, nalunya senep, dandan kagak, demek persis kentopo. Mana ada laki yang mau pegang-pegang, begitu dipegang kecoa lah keluar. Sadar dong Pak, maafin saya mau tanya, laki-laki syahwatnya ada di mana? Hah? Lo bilang kemaluan, gue tampol lo. Di mana syahwatnya? Mata. Lihat laki-laki ngelihat perempuan denok, demplon, semok, istiqomah matanya. Subhanallah, 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 subhanallah. Betul nggak? Nah kan lu ngaku. Bu, apa alasan nggak sempet dandannya apa? Nggak masuk akal. Betul nggak Kiai? Nggak bakal masuk akal. Lu mau bilang apa juga kalah. Yang namanya laki udah kasih nafkah. Ingat ya, seorang laki-laki memberikan nafkah, yang pertama pengen ngelihat istrinya senang. Udah dapat senang, dandan. Apa kata Nabi? Wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Pelacur, tahu pelacur? Bukan berarti habis ini lo ngangkal di situ, jangan. Suruh jadi pelacur buat suami, buat apa? Dandan yang rapi, pakai lipstik muter, pakai baju yang tipis. Punya baju tipis? Kalau nggak ada pakai tisu. Tipis nih kan tuh. Pakai, senengin suami, senengin. Ini gimana orang tua, anak mau taat sama orang tua kalau tingkah laku orang tua tidak mencontohkan kepada anak-anaknya. Ini almarhumah, beliau mencontohkan, beliau sholat, anak disuruh sholat, ya wajar anaknya, ayahnya sholat, ibunya sholat. Ini anak disuruh ngaji, disuruh pinter, disuruh sholat, bapak mama kagak. Kira-kira nih anak bakal ngikutin nggak? Bakal ngikutin orang tua apa kagak? Ada satu kisah, ada seorang wali min auliyaillah didatangi oleh orang tua. Datang karena ini anak makan gula, tiap hari makan gula, nggak mau makan apapun. Makannya gula, berkilo-kilo makan. Sehari kalau nggak salah di dalam riwayat tersebut 5 kilo makan gula. Sehari makan gula, badannya kurus luar biasa. Saat dikatakan kepada wali tersebut, wahai guruku, saya punya anak makan gula luar biasa, saya bingung, saya mesti nasehatin apa lagi. Disuruh datang 3 hari lagi. Bawa anaknya 3 hari datang lagi. Begitu 3 hari datang lagi, cuman dibisikin sama nih kiai, sama nih ulama, sama seorang wali min auliyaillah, cuman dibisikin, nah jangan makan gula lagi ya. Nurut sampai akhirnya nggak seneng sama gula. Orang tua bingung, seminggu nggak pernah kena gula. Balik lagi,
Begitu balik ketemu sama si kiai tersebut, tanya, "Kiai, guru, ini anak jadi nggak suka gula, apa doanya, apa jawabannya, apa?" "Saya nggak ada doa apa-apa, saya cuma bilang, nak, jangan makan gula lagi ya." Saya sudah sampai berbusa, Kiai, saya sudah capek bilang seperti itu, tapi anak saya masih tetap makan gula. Coba jelaskan, saat engkau menasihati anakmu, apakah kau tetap memakan gula? Iya. Saat aku memberikan nasihat kepada anakmu, 3 hari aku tidak memakan gula, katanya. Jadi kalau kita mau orang tua anak kita jadi orang yang soleh, orang yang baik, yang nurutin apa dikatakan Nabi, turutin juga dong keinginannya. Apa yang kita inginkan kita contohkan kepada anak-anak kita. Rumah tangga suami istri tiap hari ribut, bohong kalau anak nanti gedenya nggak pernah ribut, pasti ribut terus. Yang UFO lah di dalam rumah, tahu UFO? Piring terbang. Kita mau keluarga sakinah mawaddah warahmat, tapi kita sama orang tua nggak ada baik-baik. Urusan kita sekarang nauzubillah min dzalik, anak mah banyak yang kurang ajar Pak sekarang, demi Allah Ibu. Banyak anak yang kurang ajar, banyak di online-nya, banyak di media sosial, banyak. Ada seorang anak umur ya kurang lebih kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP minta duit 2.000, ibunya orang nggak punya, keluarga nggak punya duit cuma 3.000. Ini 3.000 dia mau beli buat masakan bumbu buat masak ntar malam. Ini sisa duit 3.000. Ini tetangganya yang nge-shoot. Ini ibu sedang gendong bayinya, lagi disusuin bayinya. Ini anak nggak dikasih 2.000, nggak dikasih, ditendang kepala ibunya. Lihat akhlaknya di mana? Udah bobrok. Akhlak kita sekarang udah bobrok yang namanya anak. Contohnya dari siapa? Dari orang tua. Yang namanya orang tua nggak boleh diam, lihat siapa dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berbicara, dengan siapa dia berkumpul. Datengin, liatin. Beb, anak sekarang mah kalau mau dikasih tanya-tanya, ntar ibu mah kepo, bapak mah kepo. Tabok sekali-kali. Lah, tangan orang tua berkah nggak? Pukul. 7 tahun nggak sholat, pukul kata Nabi. Tapi bukan bagian wajah, bukan bagian dada, jangan bagian perut. Kakinya pukul, tangannya pukul. Kalau kita mau lihat anak kita sukses, kasih pelajaran yang terbaik buat kehidupannya. Karena setiap manusia itu pasti ada kelalaian. Nabi Muhammad SAW kalau ngajarin para sahabat dengan keayahnya, dengan wibawa seorang ayah, seorang bapak, diturutin sama para sahabat. Sholat gak banyak nanya, kenapa kita harus sholat kalau kita kan imannya penuh dengan keraguan. Allah sudah nyatakan sholat, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Udah jelas, masih kita nanya, ngapain sih kita sholat? Baca Quran, karena Allah sudah mewajibkan baca Quran. Baca. Allah tuh menurunkan ayat kepada Nabi, firman kepada Nabi, dengan jerih payah Nabi menjaga Al-Quran sampai ke tangan kita. Dengan darahnya, dengan lelahnya, dengan tangisannya. Buat siapa? Buat senang umat Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita timbang baca, aplikasi di handphone ada, yang macam-macam ada di handphone. Quran nggak ada di dalam handphone. Nabi ngedidik kita ini udah luar biasa, sayangnya sama umat bukan main. Lewat tangan orang-orang tua kita. Kenapa kita harus taat kepada kedua orang tua? Di dalam Al-Quran dijelaskan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, syukurlah kepadaku dan syukurlah kepada kedua orang tua. Lihat, kedudukan orang tua begitu tinggi, sangat tinggi, sampai-sampai Allah disandingkan dengan orang tua. Saat ini mungkin orang tua kita masih ada, kita masih enak-enak, antar aja lah. Ntar Idul Fitri juga minta maaf lagi. Ntar kalau satu sudah nggak ada, baru berasa kehilangan. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan orang tua kita Allah kasih panjang umur, sehat afiat. Jangan sia-siain ada orang tua di depan mata kita, jangan disia-siain. Ibu bapak contohin yang terbaik buat anak-anak kita. Kita ingat sekarang, dulu nih, dulu ibu bapak ada nggak yang umur 50-60 ada? Nggak usah lah, pantaran saya aja dah. 40 ada, 40 ada. Yang 40 tahun ada ya. Dulu kita sering main kelereng, sering main gunduk, sering main gangsing, ada ya. Terus main apa lagi? Cetok ndampu. Lu laki-laki, perempuan lu
Mendampu katanya. Lu jangan main karet juga kali. Ada galasin, betul ya. Dulu mainan dulu mah enak-enak, sedap. Pertemanannya ada, setia kawannya ada. Main tak batu 7 ngumpetnya sampai ke Bekasi. Betul nggak? Sekarang ada yang main begitu. Lo lihat di depan sekolahan ada yang jual gangsing, yoyo, nggak ada. Yang ada apa? Jual kuota. Lihat depan sekolahan semua. Jajan cilok-cilok aja nggak laku. Lebih pada milih kuota yang 1 hari buat apa? PUBG, ML, FF. Habib tahu, gue main juga. Tuh coba kita lihatin. Beda kita dulu sama sekarang. Diulah siapa? Orang tua. Anak nih kemarin corona ya 3 tahun. 2 tahun 3 tahun. Buat saya mah panjang lah 30 tahun lah. Jadwal nggak ada, ceramah kagak, mobil gue ditarik leasing. Senep banget hidup, nggak ada enak-enaknya. Tapi kita cuma minta sama Allah. Tapi alhamdulillah, saya pernah bilang sebelumnya sama Habib, Bib, Rifki istirahat dulu dong Bib, yang ceramah gantian dong. Rifki udah kena tipes 3 kali, gantian dong yang keluar Habib Syekh, Habib Bagir, Habib Nabil. Capek Ki, capek Bib, ntar istirahatnya di akhirat katanya. Kalau saya pikir-pikir, ya iya juga ya. Dunia tempat apa? Nyari amal. Kembalinya kapan? Entar, nikmatnya di akhirat. Alhamdulillah sampai detik ini nikmat luar biasa. Kalau orang nuntut ilmu capek, ya baru nuntut ilmu mah capek. Nanti saat kita sudah mengetahui ilmu, maka disitulah letak kenikmatan setiap manusia di hadapan Allah. Saya mau tanya, saat corona kemarin, anak megang handphone berapa tahun? Berapa? 2,5 tahun. Terdidik betul-betul, sekolahnya pakai handphone. Selesai belajar sekolah, handphone dilepas, apa terusin? Terus main 2,5 tahun. Tetangga saya di Petamburan matanya muter Kiai. Benar-benar matanya muter, syarafnya putus. 4 tahun, 4 tahun, kelas 4 SD ngerjain sambil main miring, ntar miring sini. Demi Allah syarafnya putus, muter matanya, yang satu ke kiri, yang ini datangnya lama banget. Begitu habis ini balik lagi. Tuh Bu, hati-hati ya. Saya punya anak Fagi umur 6 tahun sampai sekarang, suruh kasih handphone coba. Kalau nggak percaya jalan ke Kuningan nanti, kalau lagi ziarah ke Sunan Gunung Jati, insya Allah saya lagi ada di Kuningan, main ke rumah, punya handphone kasih ke anak saya. Nggak bakal berani dia pegang. Jangan dikasih Fagi, tadi banting lu sama Walid. Udah 6 Pak saya banting handphone. Tekor. Nggak bakal berani. Kenapa? Ya kita galak ya wajar. Kenapa? Agar jauh ini anak dari kecintaan masalah dunia. Coba anak sekarang minta apa, main dikasih aja sama orang tua. Betul nggak? Lupa pasti bapak dulu kalau minta apa-apa sama baba, sama emak, kapan dikasihnya? Lo sholat tahajud dulu, lo sholat duha dulu, lo minta sono sama Allah, ambil wudhu, kelarin sejadah. Anak sekarang Pak minta ini, ada Shopee. Betul nggak? Tuh, coba kalau seandainya aja setiap yang namanya anak taat kepada orang tua, cara pendidikan daripada kedua orang tuanya. Orang tuanya ibadah, minta sama Allah, anak juga pasti bakal minta sama Allah. Kalau anaknya juga udah jauh dari Allah, ya ulah siapa? Orang tua. Kadang orang tua kita ini udah pernah gila gara-gara kita. Ingat apa enggak? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ibu yang sering banyak gila tuh ibu. Kalau anak mau makan dikejar-kejar, betul? Sepedanya dikeluarin, nak makan nih nak nih, pakai sop, pakai telur puyuh, betul Bu? Sambil dikejar nih anak. Coba orang tua sekarang anak lagi makan yang dikasih apa? Handphone. Biar apa? Anteng. Nonton YouTube aja, yang namanya disuapin, nasi habis YouTube berhenti, nggak bakal berhenti. Jangankan nasi, ibu kasih selop, bapak kasih selop, ini anak mangap.
Pasti dia buka mulutnya, dia nggak bakal lihat apa yang ada di tangan kita. Coba kita lihat dulu anak, ya Allah, ini orang tua nih, kita ini pernah PA orang tua nih. Jujur demi Allah, saya kalau ingat-ingat foto saya tuh waktu TK masih ada sama mama. Saya lagi bingung orang tua, kenapa kalau anak habis mandi dikotorin lagi? Sadar nggak kita? Nggak sadar. Pakai bedak sampai celemotan. Persis banget kesemek. Betul. Kenapa? Biar apa? Biar wangi. Itu bedak diciptain wangi, Ibu. Dipakein sedikit tetap wangi. Naik sepeda, nih suapannya dah. Pesawat mau masuk goa katanya. Ngeng. Sejak kapan pesawat bunyi ngeng? Orang tua kita pernah gila gara-gara kita. Demi Allah bener-bener loh. Orang tua gila, ridho gila buat kita. Ntar lagi sepeda muter-muter. Begitu muter-muter tuh, sini nak, isi bensin dulu. Ini anak apa mesin patak? Kegilaan keberapa tuh? Ketiga. Yang lebih parah lagi, anak baru umur 2 bulan, 3 bulan lagi dimandiin, ditaruhin tuh di bak. Bener? Dia ciplak-ciplakan tuh di bak. Yang namanya anak umur segitu ngelihat air kan senang banget. Senang nggak? Muka mulutnya nggak ada giginya. Makanya kalau ngelihat orang, kalau udah tua nggak ada gigi, sedep dilihatnya. Orang iya bener-bener dosanya terkikis, imut banget, imut. Sambil ciplak-ciplakan, ada dilemparin tuh bebek-bebekan, ada lagunya, bebek mandi di pakai sabun. Tuh PA nggak? Anak sendiri dikata bebek. Lagi juga sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Lo cari dari mana hukumnya itu? PA nggak? Yang keberapa? 4. Lah emang ibu itu karena gilanya karena anak, diambil di anak, habis selesai dimandiin, taruh di perlakin tempat tidur, ditaruh di atas perlak, dielapin, dibedakin, dipakai minyak telon, ada lagunya lagi. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa pencipta lagu itu. Nang ning ning nang, nang ning ning nang. Siapa yang cipta itu lagu? Ibu-ibu PA. Lah emang benar, itu ada lanjutannya itu. Nang ning ning nang, nang ning ning nang. Anak siapa? Anak siapa? Yang mandiin dia, yang minyakin dia, yang bedakin dia, dia tanya anak siapa? Anak siapa? La ilaha illallah. Lihat, orang tua kita ridho gila buat anak, tapi anak sekarang ada yang mau gila buat orang tua. Na'udzubillahi min. Nabi SAW mencari salah satu sahabat Nabi yang biasa sholat bareng Nabi, yang biasa duduk sama-sama dengan Nabi. 1 malam, 2 malam, 3 malam, berbulan-bulan gak pernah datang lagi. Ditanya sama sahabat yang lain, kemana ini sahabat? Ya Rasulullah, sahabat ini orang tuanya sakit, udah gak bisa bangun dari tempat tidurnya. Antarin, kata Nabi, anterin, aku mau takziah, aku mau ziarah ke rumahnya. Dia datang ziarah. Begitu ngelihat betul ini anak lagi sapu kotoran orang tuanya, lagi disapu kotoran orang tuanya, Nabi masuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Sebentar ya Rasulullah, dia bersihin dulu tangannya, dipakein wewangian, sampai dia mau salaman dengan Nabi, Nabi ambil tangannya, ditaruh di wajah Nabi SAW, ditaruh di atas kepala Nabi Muhammad SAW. Wahai sahabatku, wallahi bukan karena ibadahmu engkau dimasukkan ke dalam surganya Allah, melainkan tangan ini yang akan membawamu ke dalam surga yang tertinggi di hadapan Allah. Lihat, Nabi memberikan jaminan kepada setiap anak yang taat, yang begitu perhatian kepada kedua orang tua. Betapa besar dan mulia syukurnya kita. Surga atau neraka tergantung bagaimana baktinya kita kepada kedua orang tua. Ayo, kita mau sampai kapan kita sayat hati orang tua? Imam Syafi'i di dalam syair beliau mengatakan, hei para anak, sebanyak apapun uang kalian memberikan nafkah kepada kedua orang tua,
dengan cara apapun kalian memberangkatkan haji kedua orang tua kalian dari negeri kalian sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke negeri kalian, jika kalian menyayat hati orang tua, wallahi surga bukan untuk kalian. Ini Imam Syafi'i yang mengatakan. Uwais Al-Qarni, berkah daripada hidupnya dia hidup di zaman Nabi tapi nggak ada kesempatan waktu untuk berjumpa dengan Nabi, sibuk ngurusin orang tuanya. Nabi dengar malaikat lagi sibuk membicarakan Uwais Al-Qarni, sampai diberikan satu wasiat kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, nanti akan datang satu kabilah yang di dalamnya terdapat Uwais Al-Qarni yang mendapatkan salah satu ada belangnya. Nabi tahu, padahal Nabi nggak pernah ketemu. Berkah apa? Berkah taatnya dia kepada kedua orang tua. Jangan dikira kita aman hidup di dunia tanpa keberkahan orang tua. Bohong. Hidup kita berkah tanpa orang tua, bohong. Habib, saya sukses alhamdulillah. Saya nggak taat sama orang tua saya nggak ibadah, saya nggak sholat, saya nggak ngaji, puasa, mau ngapain? Dia senang loh, dia begitu. Hati-hati loh. Ini tanda-tanda bahwa Allah bukan dia yang nggak mau, bukan kita yang nggak mau ibadah, bukan kita yang nggak mau puasa, bukan kita yang nggak mau ngaji, melainkan Allah yang tidak mengizinkan tunduknya kepala kita sujud di hadapan Allah agar dia keluar dari dunia dengan tidak membawa iman sama sekali, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ayo sadar diri kita. Tahun demi tahun, Maulid sudah, Muharram sudah, Isra Mi'raj sudah, tablik akbar di mana-mana. Setiap pengajian pasti ujung-ujungnya salat jangan ditinggal, baca Quran jangan sampai lupa, puasa dengan yang khusyuk. Ya, kita kalau mau hitung-hitungan khusyuk, kapan khusyuknya? Ayo jujur, tunjuk tangan di sini. Pernah yang salatnya khusyuk banget? Pernah? Coba tunjuk tangan, gue pengen lihat. Kayak gimana itu hidungnya modelnya? Allahu Akbar. Padahal kita di dalam salat kan udah menyerahkan diri kita sama Allah. Inna salati wa nusuki wa mama lillahi rabbil. Allahu Akbar. Kunci motor ketinggalan, ingat. Kompor belum dimatiin. Tuh, kapan kita khusyuk? Di dalam kitab Miftahul Jannah Al-Habib Utsman bin Aqil bin Yahya, beliau mengatakan salat itu ada 3 kriterianya yang pasti akan diterima oleh Allah. Jika salah satu ketiga kriteria ini tidak dijalankan, maka tidak akan pernah salat kita diterima oleh Allah. Yang pertama, syariat. Tahu bagaimana wudunya, bagaimana syaratnya, bagaimana cara pengerjaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu saat dia masuk ke dalam waktunya salat. Ini syariat. Insya Allah kita bisa lakuin syariat ini. Yang kedua, hakikat. Antara kita nih ada yang ngerjain Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Lagi ngapain tuh orang? Kira-kira lagi ngapain tuh? Salat. Hakikatnya dilihat dalam keadaan hati sama pikirannya salat enggak? Inilah masuk yang ketiga, makrifat. Jika hati sama pikiran tidak ikut beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, maka salat kita tidak akan pernah diterima oleh Allah. Jadi selama ini salat kita sia-sia dong. Siapa bilang? Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau dihitung Nabi ini udah terima kasih banget lah kita sama Nabi Muhammad SAW. Benar tahu di akhir zaman umatnya pada blow on. Tahu di akhir zaman umat yang gak bakal pernah khusyuk dalam salat, tapi di dalam salat wajib terletak sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW agar mengimbangi mereka dapat menjalankan yang sunnah di dalam salat wajibnya, sehingga salat tersebut akan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal. Tuh kita lihat, pernah kita ucapin terima kasih apa buat Nabi Muhammad SAW? Perbanyak zikir jazaallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Hafal nggak? Hafal? Jazaallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Ini dibaca setiap salat. Selesai salat dibaca. Kenapa ucapan terima kasih kita kepada Allah? Kenapa? Karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita kalau bukan karena Nabi, ya Allah Pak, Bu, ya Allah, hancur hidup kita, hancur sehancur-hancurnya. Ada Nabi aja diciptain untuk umat. Nabi diciptain bukan buat keluarga Bapak Ibu, bukan. Nabi diciptain bukan buat semua, bukan, buat umat. Nabi itu dikasih pilihan, ya Muhammad, mau jadi seorang yang kaya raya, menjadi raja, atau menjadi seorang hamba. Nabi pilih, ya Allah, hamba ingin menjadi hamba, yang menjadi seorang hamba. Gak mau jadi orang yang kaya, gak mau jadi raja. Kenapa? Karena setiap hamba tatkala mengadahkan tangan di hadapan Allah, pasti Allah akan melirik, dan apa yang dia inginkan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Nah, sampai saat ini nih, doa kita udah banyak yang dikabulin apa belum? Udah banyak apa belum? Nah, gimana mau dikabulin nah doanya? Nih, ingat. Kita ini salah doa sering banget. Sadar nggak kita? Sadar nggak? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Amin gitu. Alah, amin aja kudu disuruh. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Mau rezeki banyak? Buat apa? Buat apa? Alah, ngimpi ngelihat duit selemari, ya skincare, kawin lagi. Betul? Ada nilai ibadahnya? Nggak ada. Allahumma, di malam doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan rezeki kami yang banyak. Sampai rumah, buka pintu kamar, ketiban duit kita. Amin. Kaget nggak? Kena jantung, modar. Manfaat rezekinya gak bakal manfaat, anak yang cicipin. Mintanya apa? Ya Allah, berikan kami yang rezeki yang banyak, juga berkah. Tuh mintanya. Mau jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Mau hidup kaya apa mau hidup berkah? Gak mau jadi orang kaya? Bohong lu. Mintanya sama Allah, ya Allah, kayakanlah kami dengan penuh keberkah. Itu minta doanya. Kadang kita suka doa, ya Allah, yang kedua nih, ya Allah, panjangkan umur kami. Mau umur panjang? Yang lain mati, lu sendirian mau? Pakai kain kafan sendiri, mandi sendiri, ngelinding sendiri, nguruk sendiri, mau? Mintanya, ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Minta yang ini. Yang ketiga, nih yang kelewatan nih. Ini yang ketiga, paling sering dan kelewatan. Ya Allah, matikan hamba dalam keadaan husnul khatimah. Lah, emang surga punya bapak lu? Orang mau caranya hidup yang matinya dalam keadaan husnul khatimah, Nabi udah ngajarin juga. Mau tahu orang sebagaimana hidupnya, baik buruk seseorang, lihat bagaimana mati. Nabi yang ngomong, kalau kita mau mati husnul khatimah, ibadah dong. Makanya matinya akan dijalankan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Mati itulah yang dikatakan mati dalam keadaan husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ini yang kita minta sama Allah. Salah doa, hati-hati. Kadang kita suka dapat ujian, kadang kita dapat ujian nih. Ya Allah, ujian mah nggak kelar-kelar. Ya Allah, berikan hamba lagi tambah kesabaran. Lah, minta tambah sabar. Ujian nih hari, besok lebih parah daripada nih hari. Jangan minta sabar. Ada satu sahabat Nabi doa salah, badannya sterok gede luar biasa. Itu kalau perang dia selalu menjadi tamengnya Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat begitu ditanya-tanya sama Nabi, kemana nih yang biasa jalan sama kita bareng, ini mau sakit ya Rasulullah. Kok bisa? Tiba-tiba ya Rasulullah datang ke rumahnya ziarah. Begitu dilihat habis badannya kurus luar biasa. Ditanya, hei sahabatku, apa yang membuatmu sampai seperti ini? Aku meminta kepada Allah, ya Rasulullah, ya Allah, jika hamba dengan dosa yang begitu besar sebelum aku memeluk agama Islam, jangan kau azab aku di akhirat, azablah aku di dunia ini. Minta diazab di dunia, jadi entar di akhiratnya nggak mau diazab lagi. Apa kata Nabi? Salah doanya. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ini yang diajarkan Nabi. Udahlah, kita doa jangan yang muluk-muluk mulu. Udah gitu minta masuk sorga, sorganya Firdausul A'la lah. Tahu Abu Nawas? Pernah kenal Abu Nawas? Kenal di mana lu? Bogor. Itu restoran PA.
Ngendorse lu, ngendorse. Abu Nawas seorang wali min auliyaillah, Pak. Demi Allah, beliau ini seorang yang alim. Saat dimana dia nih setiap ada permasalahan di dalam rumah tangga, di dalam kerajaan, langsung dapat ilham dari Allah. Kenapa? Karena kedekatannya dia kepada Allah. Coba lihat, baina maghrib wa isya nggak pernah lepas 15.000 kali membaca kulhu. 15.000 kali baina maghrib wa isya. Setiap satu rakaat salat khatam Quran. Ini Abu Nawas yang kita kenal dengan kecerdikannya. Kita kalau punya teman banyak akal, nih otak-otak Abu Nawas nih orang nih. Betul nggak? Abu Nawas seorang wali. Lihat, ingat doanya. ila stulil firdausi wala naril fahab waghfir fa innaka ghafirun dzambin. Ya Allah, hamba sadar hamba tidak pantas masuk ke dalam syurgamu, tapi sungguh ya Rabb, hamba tidak mau masuk ke dalam nerakamu. Maka dari itu terima taubat kami, terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Abu Nawas doanya begitu, yang kulhu 15.000 kali, satu rakaat sholat khatam Quran. Elu sholat Allahumma lantas jalan, gak ada Allahumma lantas salamu minka salam, gak ada, udah gak sempat. Ini Abu Nawas, begini caranya. Kita gak usah ngomongin Nabi mulu lah. Kalau Nabi lah, ini di dalam riwayat ada salah satu wali min auliyaillah, beliau menyatakan sebanyak orang dikumpulkan dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman, mereka sholat serentak. Sholat serentak 4 rakaat kah, 3 kah, 2 kah? Demi Allah, mereka dengan kehusyuannya dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, mereka dengan sholat dengan kehusyuannya, wallahi tidak dapat menandingi 1 rakaatnya Nabi Muhammad SAW. Kita udah, jangan dah, udah kita minta sama Allah aja, banyakin amaliyah yang banyak, amaliyah banyak, sama orang tua yang baik, sama teman yang baik. Hidup jangan selalu bikin hasut aja, iri aja sama orang. Tetangga beli kulkas, kita yang tempel koyo. Tetangga beli motor, kita yang ngededer. Jangan, biarin hidup masing nafsi. Coba lihat di akhirat. Di akhirat kita butuh orang atau nafsi-nafsi? Di akhirat kita tuh nafsi-nafsi dulu. Kapan dibutuhinnya? Nabi bakal datang di tengah-tengah kita. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il. Kekasih yang pertolongannya akan ditolong oleh yang maha penolong. Kita mau ditolongin apa dari diri kita di hadapan Allah? Apa yang mau ditolongin? Ibadah kagak, sholat kagak, amaliyah yang baik nggak ada. Nih orang-orang tua kita dulu, enya baba ini dulu, la ilaha illallah, ini orang-orang ahli ibadah. Saat dia nanti di padang mahsyar bawa dengan pikulan amaliyah kebaikan, amaliyah ibadah salatnya, daripada zakatnya, daripada puasa Senin Kamisnya, sedekahnya. Saat dia akan membuka amaliyah tersebut di hadapan Allah, Nabi bangga, ya Allah ini adalah umatku. Kita di akhir zaman kayak begini, dosa kita sering banget bikin. Dengan bangga kita membawa pikulan-pikulan dosa. Diperiksa oleh Nabi, dulu Nabi sering dilempari kotoran, Nabi dilempari daripada batu. Tapi di akhir zaman umat Nabi Muhammad SAW nanti di yaumil qiyamah tidak akan pernah malu untuk melemparkan dosa ke wajah baginda Rasul SAW. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita dijadikan umat Nabi yang taat, yang diberikan ketetapan iman Islam di hadapan Allah. Makin girah kita untuk selalu ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Saya mau ngasih ijazah, mau? Biar banyak. Mau nggak? Apa lu buluh? Buat bapak. Mau pak? Ini mestinya tadi nih pak, nih pas sholat Jumat tadi. Tapi nggak apa-apa lah, Jumat yang akan datang ya.
buat Jumat yang akan datang. Jadi ijazahnya kapan? Ya nanti kalau diundang lagi. Ya Ghani ya Mughni 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 aghnini. Begitu ke 11-nya ya Ghani ya Mughni dibaca 40 kali, aghnininya setiap 10 1 kali. Berarti aghnininya berapa? 4. Ya Ghani ya Mughninya berapa? 40. Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka di malam ini kami ijazahkan pula kepada antum semua. Ya, diamalin. Bib dibacanya kapan? Pas khatib duduk. Khatib pertama nih, khutbah pertama, duduk baca. Ya Ghani ya Mughni ya Ghani. Bib, saya belum selesai tapi khatib udah naik lagi. Terusin. Lihat, 1 minggu setelah baca itu ada rezeki yang enggak kita sangka-sangka pasti bakal datang buat kita. Amin ya Rabbal. Tapi ingat, kalau udah banyak uang, udah ada rezekinya, jangan lupa sedekah dong. Ya, jangan nunggu kaya baru sedekah. Sedekah untuk menjadi orang kaya. Amin ya Rabbal alamin. Sama yang kedua, ini saya mau obrol ijazah, mau nggak? Membuka setiap yang tertutup, terbuka dari setiap yang tertutup. Kejelekan kita ditutup, kebaikan kita dibuka sama Allah. Mau? Ini saya diijazahkan dari guru saya Al-Habib Gures bin Qasim bin Ahmad Bahrun. Al-Habib Gures diijazahkan oleh Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, cucu dari Sahibus Sumtud Durar. Beliau mengajarkan, saya baca, ikutin saya baca, diikutin sampai selesai. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Dibacanya kapan, Bib? Habis subuh 10 kali, habis asar 10 kali. Insya Allah yang tertutup Allah buka buat kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Saya mau ngajak baca salawat, mau yang punya penyakit biar Allah angkat penyakitnya. Yang hatinya dalam keadaan sempit, gundah, sumpek, mudah-mudahan di malam ini dilegakan hatinya oleh Allah, diberikan ketenangan oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Baca semua sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية أبدا
وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil. Kita minta juga kepada Allah, kita angkat kedua belah tangan, kita munajat kepada Allah. Mudah-mudahan di malam ini apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah. Khususnya sahibul hajat Kiai Haji Ahmad Syatiri beserta keluarga yang mohon kepada Allah agar kedua orang tuanya diberikan keselamatan di alam barzah dan sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فضلك إلهي تراك قبل الفنا والحلا يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاك الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وحملنا كل سول ربي استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والأهل نعم الكرام وصحبي والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة بالقبول وتم كل وصول إلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا ألب ألوي شفاعة يا ألب ألوي شفاعة يا ألب ألوي شفاعة
كل كربحة جري بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها وعفوا يا كريم وعفوا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحدث في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله rabbil. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.